Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat ini Xiaoyan telah melampaui kekuatan dokter peri kecil yang palsu. Dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Kekuatan jiwa yang agung langsung memukulnya dengan keras. Jangan bunuh aku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tolong jangan bunuh aku. Pada titik ini dia akhirnya menjadi ketakutan dan memohon pada Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan mendekat perlahan, hampir sepenuhnya membunuh jiwa yang berpura-pura menjadi dokter peri kecil dan melakukan banyak hal buruk. Namun pada saat ini, jiwa Xiaoyan dan Xiao Yixian bergetar pada saat yang sama, dan cahaya jiwa mereka langsung meredup. Kekuatan yang kuat secara paksa menarik Xiaoyan dari kekosongan ini. Wajah Xiaoyan berubah. Dia lalu berseru, "Tidak! Seseorang telah menyerangku dan tubuh Xiao Yixian." Sebuah kekuatan yang kuat menarik Xiaoyan menjauh dari ruang kosong ini. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan paksa menahan tarikan yang menakutkan dan berjalan perlahan menuju dokter peri kecil palsu. Pada saat ini dia tahu bahwa seseorang pasti telah menyerang tubuhnya, menyebabkan jiwa yang terpisah dari tubuh ditarik dan mengalami pukulan berat yang tak terbayangkan. Namun meskipun dia menderita kerugian besar, dia tidak boleh pergi saat ini. Karena begitu dia pergi, dokter peri kecil mungkin akan terbunuh sepenuhnya. Karena itu dia harus benar-benar menghancurkan dokter peri kecil yang palsu itu sebelum dia pergi. Xiaoyan merasakan sakit yang tak tertandingi di tubuhnya. Pola klan misterius adalah rahasia terbesar Xiaoyan. Melalui eksplorasi terus-menerus, ia secara bertahap menguasai metode membuka pola klan misterius. Meskipun Xiaoyan tidak tahu asal-usulnya, dia dapat merasakan bahwa pola klan misterius ini adalah rahasia besar. Dan ini kemungkinan terkait dengan pengalaman hidupnya. Dia juga merasakan bahwa begitu rahasia ini diketahui orang lain, itu mungkin akan membuatnya mati. Oleh karena itu, meskipun dia dapat membuka pola klan misterius, dia tidak akan membuka pola klan misterius kecuali benar-benar diperlukan. Namun kali ini untuk menyelamatkan dokter peri kecil, dia membuka pola klan misterius. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya dapat membuka pola klan misterius sekali dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan pola klan misterius untuk memusnahkan dokter peri kecil palsu. Xiaoyan berjalan perlahan ke depan. Garis klan yang rumit di dahinya berkedip dengan cahaya keemasan. Melihat Xiaoyan mendekat, dokter peri kecil palsu itu seperti melihat iblis. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri dari ruang hampa. Namun pola klan misterius di dahi Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan. Ketika cahaya keemasan menyinari jiwa dokter peri kecil, isapan yang kuat melonjak keluar. Langsung menyedot jiwa dokter peri kecil palsu ke dalam pola klan misterius dan menghilang. Setelah dokter peri kecil palsu tersedot ke dalam pola klan misterius, Xiaoyan jelas merasa bahwa kekuatan sumber jiwanya telah meningkat pesat. Pada saat ini pola klan misterius di dahinya tiba-tiba menghilang. Dia tidak lagi bisa menahan tarikan yang kuat. Kemudian kembali ke tubuhnya sendiri. Kembali ke tubuhnya, Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Dia baru saja diserang ketika jiwanya keluar dari tubuhnya. Dan dia sudah menderita luka yang cukup serius. Dia melihat di atas langit. Dua sosok berjuang untuk hidup dan mati. Salah satu sosok berlumuran darah, berjuang di bawah serangan musuh. Itu adalah Yun Yun. Dan sosok tinggi lainnya berpakaian hitam berada di atas angin. Orang ini adalah Kaisar Naga Xiao Yichen. Orang yang barusan menyerang Xiaoyan dan Xiao Yixian adalah Xiao Yichen. Yun Yun bertugas merawat tubuh Xiaoyan dan Xiao Yixian. Kemudian tiba-tiba muncul Xiao Yichen. Setelah melihat situasi Xiaoyan, Xiao Yichen sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dan dia langsung memilih untuk mengambil tindakan. Yun Yun menyerang untuk menghentikannya dan keduanya bertarung.
Setelah beberapa putaran di antara keduanya, Yunyun terluka oleh Xiao Yichen. Dan Xiao Yichen juga mengambil kesempatan untuk menyerang tubuh Xiaoyan dan Xiao Yixian. Duar! Yunyun diledakkan lagi dan jatuh ke jurang. Setelah beberapa saat, Yunyun terbang keluar dari jurang dan datang ke sisi Xiaoyan. Yunyun tampak menyesal. Dia lalu berkata, "Xiaoyan, maafkan aku. Aku tidak bisa melindunginya. Tubuhmu dan tubuh Xiao Yixian." Xiaoyan lalu berkata, "Itu bukan salahmu. Dengan kekuatan Xiao Yixian saat ini, tidak mudah bahkan bagiku untuk mengalahkannya. Apalagi kamu. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, Xiaoyan, hari ini adalah hari kematianmu." Tawa bangga Xiao Yichen bergema perlahan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menang. Xiaoyan menatap dingin ke arah Xiao Yichen dan berkata, "Tidak semudah itu membunuhku." Xiao Yichen lalu berkata, Xiaoyan, kamu akan malu ketika kamu mati. Ada 4 Daudi di benua Dauqi. Sekarang keempat Daudi telah tiba dan kalian bertiga telah terluka olehku. Xiaoyan, katakan padaku, siapa lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu? Hari ini, kamu dan 2 orang kepercayaanmu sudah mati. Setelah membunuhmu, aku akan mendominasi seluruh benua Dauqi. Hahaha. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Xiao Yichen lalu berkata, "Xiaoyan, ini sudah berakhir." Pada saat ini teriakan dingin yang penuh dengan niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba terdengar. "Jangan sakiti Xiaoyan!" Begitu teriakan itu jatuh, Xiao Yixian tiba-tiba muncul di depan Xiao Yichen, menghalangi Xiaoyan dan Yunyun di belakangnya. Meskipun Xiao Yixian juga terluka, lukanya sedikit dari Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Untuk membunuh Xiaoyan, kamu harus terlebih dahulu melawanku. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Xiaoyan." Melihat dokter peri kecil di depannya, ekspresi penghinaan melintas di mata Xiao Yichen. Xiao Yichen lalu berkata, "Dokter peri kecil, kamu adalah satu-satunya yang ingin menyelamatkan hidup Xiaoyan. Kamu bahkan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, dan kamu masih ingin menyelamatkan hidup Xiaoyan. Kamu benar-benar tulus kepada Xiaoyan. Hanya saja kekasihmu terlalu pengecut untuk bersembunyi di balik seorang wanita dan mengandalkan seorang wanita untuk perlindungan." Kata-kata Xiao Yichen penuh dengan penghinaan. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Baiklah, karena kekasihmu ingin menjadi pengecut, biarkan dia bertahan sebentar. Bagaimanapun juga aku akan membunuh kalian semua." Mendengar ini, Xiaoyan merasa dipermalukan. Xiao Yichen menghinanya seperti ini. Dia tidak boleh membiarkan Xiao Yichen pergi. Dia hendak melawan Xiao Yichen. Namun luka yang dideritanya kali ini cukup parah. Dengan sedikit gerakan, rasa sakit yang parah di tubuhnya datang seperti gelombang. "Xiaoyan, biarkan aku melakukan pertempuran ini. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Yichen dan aku telah melakukan banyak hal yang merugikan. Biarkan aku mengakhiri masalah hari ini," ucap dari dokter peri kecil. Xiao Yichen lalu berkata dengan marah, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu." Xiao Yichen melambaikan telapak tangannya, dan naga energi panjang muncul dari kehampaan, kemudian menyerang ke arah Xiao Yixian. Xiao Yixian melambaikan tangannya, sebuah dewa segera keluar dan menyapa naga panjang yang bergegas. Duar! 2 naga panjang tiba-tiba meledak, dan gelombang yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah. Dokter peri kecil itu langsung terkena gelombang cahaya, dan kemudian terbang keluar. Xiao Yichen masih berdiri tenang di kehampaan. Gelombang cahaya energi yang disebabkan oleh tabrakan 2 naga panjang tadi tidak berpengaruh padanya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menang, dan tidak ada seorang pun di benua Dauqi ini yang bisa menghentikannya. "Xiaoyan, Yunyun, Xiao Yixian, semuanya akan berakhir," ucap dari Xiao Yichen. Kemudian telapak tangannya perlahan menyebar, dan bola energi mulai perlahan terbentuk di telapak tangannya. Bola energi semakin besar pada saat ini. Xiaoyan, Yunyun, dan Xiao Yixian semuanya terluka parah.
dan tidak mungkin untuk menahan bola energi di tangan Xiao Yichen. Setelah bola energi ini meledak, Xiaoyan, Yunyun, dan Xiao Yixian yang akan jatuh dalam sekejap. Apa yang sedang dilakukan Xiao Yichen ini? Apakah dia akan menghancurkan benua Daoqi? Tidak, aku harus menghentikannya, ucap dari Xiaoyan. Apa? Dokter peri kecil. Tepat ketika Xiaoyan akan melawan Xiao Yichen, ekspresi Xiaoyan berubah. Dia tiba-tiba menatap kehampaan di suatu tempat. Dokter peri kecil, apa yang kau lakukan? Ucap dari Yunyun dengan kaget. Xiao Yichen di langit juga tiba-tiba terkejut. Dia lalu berkata, apakah Xiao Yixian ini gila? Dia benar-benar membakar reinkarnasi. Pada saat ini Xiaoyan, Xiao Yichen, dan Yunyun semua melihat ke arah yang sama. Di sana sosok surgawi dokter peri kecil yang cantik dikurung oleh lapisan cahaya pelangi yang redup, mekar dengan kecemerlangan kehidupan yang tak ada habisnya. Di atas langit dokter peri kecil berkibar dengan pakaian putih. Lingkaran cahaya api di sekitarnya terus meningkat. Dokter peri kecil! Xiaoyan berteriak dengan sedikit penyesalan dan keterkejutan di pipinya. Xiaoyan tahu dengan jelas apa artinya membakar reinkarnasi. Jika seseorang mati, dia masih bisa bereinkarnasi melalui reinkarnasi. Tetapi begitu seseorang memilih untuk membakar reinkarnasi, maka dia akan menghilang selamanya di antara dunia ini. Dan hampir tidak ada kemungkinan reinkarnasi, kecuali jika mungkin untuk mengambil kembali fragmen reinkarnasi yang dia hamburkan di langit. Tetapi tidak mudah untuk mengambil kembali potongan-potongan reinkarnasi yang tersebar di antara langit dan bumi. Saat itu Yang Huan-Huan membakar reinkarnasi untuk Lindong. Lindong telah mencari fragmen reinkarnasi Yang Huan-Huan selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dapat dilihat betapa sulitnya untuk mengambil fragmen reinkarnasi. Tentu saja tidak semua orang dapat membakar reinkarnasi. Hanya mereka yang telah mencapai Daudi yang memiliki kemampuan untuk membakar reinkarnasi. Di langit dokter peri kecil tampak terbakar. Pada saat ini di atas kepalanya, sebuah lorong misterius perlahan muncul. Dan reinkarnasi meresap dari lorong misterius itu. Xiao Yixian tenang, dan segel di tangannya berubah perlahan. Saat sidik jarinya berubah, lorong misterius di atas kepalanya terbakar dengan cepat. Lorong misterius itu akhirnya berubah menjadi cahaya reinkarnasi dan kemudian ditembak jatuh ke arah dokter peri kecil. Pada saat cahaya reinkarnasi memasuki tubuh Xiao Yixian, ribuan sinar cahaya tiba-tiba meletus di tubuh Xiao Yixian dan auranya melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dokter peri kecil dengan cepat menembus batas Kaisar Dou dan langsung menjadi tingkat Douxian. Dokter peri kecil, racun abadi. Selama ribuan tahun, Douxian pertama di benua Daoqi. Meskipun dengan cara ini, dia mengorbankan nyawanya, Xiao Yixian menjadi Douxian pertama di benua Daoqi. Merasakan aura yang sangat menakutkan di tubuh Xiao Yixian, wajah Xiao Yichen juga penuh dengan keheranan. Dia lalu berkata, Douxian, baiklah, aku pasti bisa membunuhnya. Bola energi di tangannya telah membesar saat ini. Xiaoyan, Yunyun, kalian semua pergi ke neraka, ucap dari Xiao Yichen. Bola energi di tangannya melesat ke arah Xiaoyan dan Yunyun. Jari dokter peri kecil mengetuk dengan ringan, dan dunia tampak membeku dalam sekejap. Bola energi yang jatuh dengan cepat terpenjara di udara. Dokter peri kecil menghilang dan muncul tepat di samping bola energi. Xiao Yixian memegang bola energi di telapak tangannya. Dan Xiao Yichen melihat bahwa bola energi itu semakin kecil. Dokter peri kecil benar-benar menyerap sebagian besar bola energi. Melihat ini, Xiao Yichen dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak memiliki semangat juang saat ini. Xiao Yichen segera melarikan diri. Tetapi ruang ini telah dipenjara oleh dokter peri kecil. Dia terkejut menemukan bahwa kecepatannya saat ini sangat lambat. Dalam kilatan bayangan, sosok dokter peri kecil muncul di samping Xiao Yichen. Meraihnya dengan tangan kirinya dan kemudian mengusap telapak tangannya, langsung membuka celah ruang dan memasukkannya ke dalam celah ruang. Pada saat Xiao Yichen dimasukkan ke dalam celah ruang, Xiao Yixian menjentikan tangan kanannya dan bola energi di tangannya memantul langsung ke tubuh Xiao Yichen. Duar! Dengan suara keras, Xiao Yichen hancur berkeping-keping
di celah ruang tanpa mengeluarkan teriakan. Ruang di sekitarnya runtuh dan fluktuasi energi yang mengerikan terus menyebar dari celah-celah ruang. Setelah mengalahkan Xiao Yichen, tubuh halus Xiao Yixian bergetar. Napasnya menjadi sangat lemah dalam sekejap, dan tubuhnya berangsur-angsur memudar. Membakar reinkarnasi memang bisa mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Namun kekuatan ini hanya bertahan sebentar, dan harus mengorbankan nyawa. Sehingga sepanjang zaman, hanya sedikit orang yang mau membakar reinkarnasi. Dokter peri kecil jatuh dari langit. Xiao Yan menahan rasa sakit dan terbang ke udara, memeluk dokter peri kecil dengan erat di tangannya. Melihat dokter peri kecil pucat, Xiao Yan berkata dengan marah, "Dokter peri kecil, mengapa kamu melakukan ini?" Dokter peri kecil berkata dengan lembut, "Xiao Yan, akhirnya aku pantas untukmu. Xiao Yan, tahukah kamu, selama bertahun-tahun kamu meninggalkan benua Daoqi, aku sangat tidak senang. Aku selalu menantikan kedatanganmu kembali, dan kemudian kamu akhirnya kembali. Tapi aku bukan dokter peri kecil yang dulu. Xiao Yan, aku tahu sejak lama bahwa karena tubuh beracunku, aku tidak memiliki kesempatan untuk bersamamu dalam hidup ini. Namun selama aku tinggal di sisimu, bahkan jika aku melihatmu dari kejauhan, aku sudah sangat bahagia," ucap dari dokter peri kecil. Air mata mengalir di mata Xiao Yan dan berkata, "Dokter peri kecil, aku berjanji, mulai sekarang, kemanapun aku pergi, aku akan membawamu bersamaku." Xiao Yixian tersenyum dan bahagia. Lalu dia berkata, "Dengan kata-katamu, aku sangat bahagia. Xiao Yan, aku merindukan pemandangan saat kita pertama kali bertemu. Kota kecil itu, gunung monster itu, lembah kecil itu, anak laki-laki yang teguh pendirian, gadis yang baik hati itu," ucap dari Xiao Yixian. Pada saat ini Xiao Yan dan Xiao Yixian seolah-olah mereka melihat pemandangan saat mereka pertama kali bertemu. Akan sangat bagus jika hidup ini indah seperti kita pertama kali bertemu. Tetapi hidup ini kejam dan banyak hal yang terjadi. Fisik tubuh beracun dokter peri kecil akhirnya mengubah hasil dari keduanya. Meski keduanya saling jatuh cinta, mereka tidak bisa bersama. Mereka hanya bisa menjadi orang kepercayaan. Xiao Yan memeluk dokter peri kecil itu dengan erat, dan dokter peri kecil itu bersandar di lengan Xiao Yan dengan senyum bahagia di wajahnya. Hanya saja tubuhnya semakin lemah dan hampir redup. Dokter peri kecil lalu berkata, "Xiao Yan, aku tidak ingin kamu bersedih untukku. Sebelum aku pergi, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu, yaitu aku bisa mati dalam pelukanmu. Aku sangat bahagia." Suara itu berhenti tiba-tiba, dan dokter peri kecil perlahan menghilang di pelukan Xiao Yan. "Dokter peri kecil!" Xiao Yan berteriak ke langit. Di atas langit, bayangan samar perlahan muncul, dan sebuah suara perlahan bergema dari atas langit. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi." Meninggalkan kalimat ini, bayangan itu meledak dengan keras, berubah menjadi fragmen reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ini adalah kalimat terakhir dari dokter peri kecil. Kali ini kita bertemu akan selamanya. Xiao Yan berteriak di langit, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini dia merasa bahwa dia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Perasaan ini dirasakan sekali ketika Bingxin memberikan hatinya untuknya. Rasa sakit yang menusuk terus menyerang. Xiao Yan menatap ke langit dan berteriak, "Tuhan pencuri, kembalikan dokter peri kecilku! Dokter peri kecil, kembali! Xiao Yichen, kamu membunuh dokter peri kecil. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Peri tak berperasaan, kamu membunuh Xiao Yixian. Aku ingin membalas dendam atas Xiao Yixian." Xiao Yan berteriak di langit. Yuan Yuan melihat sakit hatinya. Dia ingin menghibur Xiao Yan, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya karena dia sendiri sudah sangat menangis. Xiao Yan duduk di puncak gunung, menatap langit yang tak berujung. Dia tidak percaya bahwa dokter peri kecil baru saja meninggalkannya. Ada banyak wanita, Xun Er, Sailin, Yun Yun, Xiao Yixian, Jian, Yapei, Nalan Yanran, Qinglin,
Dia hanya memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Xiao Yixian. Perasaan tidak jelas, itu adalah perasaan khusus antara seorang kekasih dan seorang teman. Untuk waktu yang lama, dia tidak merasakan betapa dalam perasaan itu. Dan pada saat ini, dia merasakan betapa mendalam dan tak terlupakannya perasaan itu. Sayangnya semuanya sudah terlambat. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Xiaoyan bergumam dan mengulang kalimat terakhir Xiao Yixian. Dan dia langsung menertawakan dirinya sendiri. 500 tahun kemudian, bisakah kita benar-benar bertemu lagi? Tiba-tiba Xiaoyan sepertinya menyadari sesuatu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah membakar reinkarnasi, dia akan menghilang ke langit dan bumi. Tetapi dokter peri kecil mengatakan bahwa dalam 500 tahun, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ini menunjukkan apa? Mata Xiaoyan berbinar, menatap langit yang tak berujung, dan bergumam. Dokter peri kecil, kamu mengatakan bahwa dalam 500 tahun, kita akan bertemu lagi. Apakah kamu menyarankan sesuatu kepadaku? Ucap dari Xiaoyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.